di sini ada base ya. Nah, di sini ada drop base drop ya, drop base drop. Nah, itu. Jadi untuk H4 teman-teman itu kita punya 3 area yang cukup oke. Untuk di H1 itu teman-teman kesimpulannya kita punya 2 area yang cukup menarik. Di sini ada rally base rally dan di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Cuman area ini sangat agresif ya. Untuk di M30 itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Rizky dari channel Dunia Trader. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita akan disclaimer dulu teman-teman, bahwasanya apa yang kita bahas itu adalah sebuah edukasi semata, bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun ya. Jadi nanti ketika kita menemukan sebuah area yang cukup menarik, teman-teman perlu wajib cek ulang atau analisa ulang dengan strategi masing-masing ya. Jadi nggak ada jaminan apapun dari saya karena ini kita belajar bareng supply and demand. Teman-teman bisa baca disclaimer-nya di deskripsi atau di running text yang ada di bawah ini ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut aja. Kita akan mulai dari BTC USD ya. Kenapa kita akan bahas BTC USD sama SAU USD? Karena Sabtu kan pair-pair yang lain libur ya. Jadi kita akan bahas khususnya BTC USD plus kita akan bahas SAU USD aja ya. Jadi tapi dari time frame D1 sampai ke M5. Oke, kita akan mulai dari BTC USD D1 ya. Kalau di D1 ini teman-teman kondisinya lagi nggak jelas trennya. Kenapa? Karena harganya juga EMA-nya nggak jelas seperti ini, harga di bawah EMA 200 tapi EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Artinya trennya lagi nggak jelas ya. Tapi kita akan bahas supply and demand secara tuntas teman-teman. Jadi meskipun nggak ada rules-nya, tapi kita kalau kita kelihatan kenapa dia mantul, nanti kita akan jelaskan. Seperti ini teman-teman. Kenapa dia bisa mantul di sini ya? Kalau teman-teman cek di sini ada rally base rally. Nah, sini ada rally base rally. Jadi alasan dia ini bisa mantul, kalau teman-teman cek ini ada rally base rally ya. Cuman sayang ya kan, ini bukan rules kita. Rules kita kan harusnya searah dengan tren ya. Jadi ini bukan rules kita. Cuman supply and demand ini rally base rally ini masih dihormati gitu ya. Setelah itu ini juga kenapa dia bisa mantul di sini teman-teman. Nah, kalau teman-teman cek di sini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, ini ada rally base drop. Nah, gitu ya. Dan kesimpulannya, teman-teman, untuk di BTC D1 ini nggak ada area yang cukup menarik ya. Kita akan turunkan lagi, teman-teman, ke 240. Ke 240 kita akan hapus saja biar nggak bingung. 240 ini cenderung downtrend karena harga di bawah EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di bawah EMA 200. Saya akan jelaskan supply and demand yang bisa saya jelaskan teman-teman. Ini konsep downtrend ya. Jadi area yang di sini ada base ya. Nah, di sini ada drop base drop ya, drop base drop. Nah, itu kenapa dia bisa mantul di sini. Ya, bisa mantul di sini karena ada drop base drop ya. Dan kalau teman-teman cek ini kenapa dia bisa mantul di sini ya. Teman-teman bisa cek di sini ada rally base drop ya. Sini ada rally base drop. Rally base drop. Cuman kan area atas ini nggak valid ya. Karena apa? Karena EMA-nya udah nyebrang ya. Tapi selama EMA masih dalam kemarin ya, alasan dia mantul di sini karena sini ada rally base drop ya. Kita hapus saja. Jadi untuk dia 4 area yang cukup menarik di sini teman-teman, di sini ada drop base drop ya. Dan searah dengan tren, cuman area ini cukup agresif dan ini udah mantul. Coba kita lihat di mau lihat di satu nggak jadi. Oke, jadi untuk di 240 itu teman-teman, cuman base-nya kurang begitu menarik sih teman-teman. Tapi ya termasuk base ini teman-teman, kenapa dia bisa mantul di sini. Kita akan turunkan lagi ke 60. Ke 60 ini sekarang kondisinya lagi sideways ya, kondisinya lagi sideways. Ini yang kita bahas kemarin teman-teman berkali-kali, kenapa dia bisa mantul di sini ya. Karena di sini ada
Ini ya. Ada drawback drop dan ada EMA 200-nya. Ini kita bahas kemarin-kemarin ya ketika BTC USD ya. Nah, ini mantul berkali-kali satu, setelah itu dua di sini mantul ya. Setelah itu dia apa namanya? Mantul lagi, cuman jebol di shadownya atau jebol di wicknya atau di buntutnya, terus dia kembali lagi dan kemungkinan ini jebol ya. Untuk kondisinya nggak jelas teman-teman, untuk di H1 ini nggak jelas BTC USD. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 tapi EMA-nya di bawah EMA 200 ya. Jadi kesimpulannya untuk di H1 BTC USD trennya lagi nggak jelas dan kita nggak punya area yang cukup menarik ya. Kita akan turunkan lagi ke 30 menit. Ke 30 menit ini juga kondisinya lagi belum jelas teman-teman, tapi ini cenderung mau uptrend untuk di M30 ya. Cuman kita nggak ada area yang cukup oke teman-teman, nggak ada area yang cukup menarik, nggak ada supply and demand yang cukup menarik ya. Kita akan turunkan lagi ke 15. Di M15 ini kondisinya lagi uptrend karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200. Namun kita juga nggak punya area yang cukup oke, nggak ada area yang cukup menarik untuk BTC USD untuk di M15 ya. Kita akan turunkan sekali lagi di M5. Di M5 kondisinya lagi uptrend dan kita juga nggak ada area yang cukup menarik ya. Di sini area white space ya, area sideways ya. Oke teman-teman, jadi untuk BTC USD itu kita bahas dari D1 sampai M5. Ada beberapa area yang cukup menarik, ada yang enggak ya. Tergantung teman-teman trading di time frame berapa ya. Kalau teman-teman time frame di M15 ya teman-teman tadi fokus di M15, di H1 fokus di H1 gitu ya. Kita akan lanjutkan lagi teman-teman ke SAU USD. Ya, SAU USD kita bahas dari D1. Nah, SAU USD ini kita akan hapus saja biar nggak bingung ya. SAU USD secara D1 teman-teman ini kondisinya lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 dan harga ini adalah harga puncaknya SAU USD ya, harga tertingginya teman-teman di harga ini ya sepanjang sejarahnya dia berkarir gitu ya. Jadi kalau teman-teman misalkan open yang berlawanan dengan arah tren ya teman-teman bisa keseret cukup jauh ya, makanya perlu tren buat saya karena apa, agar kita nggak salah dalam pengambilan entry sehingga kita nggak berfloating berkepanjangan atau cut loss secukupnya atau cut loss yang sesuai dengan risk yang kita tentukan gitu ya. Jadi kesimpulannya untuk 1D ini teman-teman, untuk D1 trennya lagi uptrend dan kita nggak punya area yang cukup oke ya. Kita akan turunkan lagi ke 240. Di 240 ini kondisinya sekarang lagi uptrend juga teman-teman. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200 teman-teman. Dan kondisinya sekarang ada di sini ada area agresif ya. Di sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally, ada RBR teman-teman. Nah, ini ada RBR. Kita panjangkan dikit ya. Sini ada RBR, rally base rally, dan area ini cukup menarik teman-teman karena di sini ada leg in sama leg outnya cukup menarik ya. Dan di bawah ini juga ada rally base rally sebenarnya. Nah, ini ada rally base rally juga. Dan di bawah ini ada drop base rally. Ada drop base rally. Nah, jadi kita punya 3 area yang cukup menarik teman-teman ya. Di area ini adalah agresif ya, kita akan tulis ini. Ini adalah area agresif. Nah, ini juga agresif dan ini konservatif. Ya. Kenapa konservatif? Karena ada EMA 200-nya ya, cukup dekat ya. Jadi untuk H4 teman-teman itu kita punya 3 area yang cukup oke ya. Kita akan turunkan lagi ke 60. Nah, ke
ke 60 kita hapus biar nggak bingung ya. Ke 60 ini kondisinya juga lagi uptrend. Kenapa? Karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lainnya juga di atas EMA 200, teman-teman. Dan apakah ada area yang cukup menarik ya? Di sini ada rally base rally ya, sini ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally yang perlu diperhatikan ya. Ini ada rally base rally. Dan di bawahnya sini ada drop base rally ya, ada dua area ya. Dan ini ada EMA 200-nya ya. Jadi untuk di drop base rally. Jadi untuk DH1 itu teman-teman kesimpulannya kita punya dua area yang cukup menarik. Di sini ada rally base rally dan di sini ada drop base rally dan ada EMA 200-nya. Ini konservatif, ini agresif ya. Untuk DH1 itu. Kita akan lanjutkan lagi ke time frame 30 ya, kita akan turunkan lagi ke 30, kita hapus. Nah, kalau ke 30 kondisinya juga sekarang lagi uptrend ya, karena harga di atas EMA 200 dan EMA yang lain juga di atas EMA 200. Apakah ada area yang cukup menarik ya? Di sini sebenarnya ada rally base rally. Nah, ini ada rally base rally. Ini ada rally base rally. Dan di dalamnya ada EMA 200-nya dan area yang paling agresif di sini ya, sini ada rally base rally juga. Ini ada rally base rally juga. Cuman area ini sangat agresif ya. Untuk di M30 itu ada dua area yang cukup menarik. Di sini ada rally base rally, ada EMA 200-nya. Dan di atas ini ada rally base rally, cuman agak jauh dari EMA 200 dan cukup agresif ya. Untuk di M30 itu ya, kita akan lanjutkan lagi ke M15. Di M15 ini kondisinya lagi uptrend, cuman kita nggak punya area yang cukup oke ya, nggak ada supply and demand yang cukup menarik untuk di M15, teman-teman. Kondisinya cuman lagi uptrend ya. Kita akan turunkan ke M5. M5 ini juga lagi sideways ya, jadi kondisinya lagi nggak jelas, lagi ranging, jadi nggak ada area yang cukup oke ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Nggak cukup banyak sih teman-teman, karena kalau kita bahas di semua pair juga banyak yang sideways ya. Kita banyak di dua pair ini juga kondisinya nggak bagus-bagus amat, tapi ada beberapa area yang cukup menarik di BTC USD dan Saudi USD. Sekali lagi saya disclaimer teman-teman, apa yang kita sampaikan, apa yang kita temukan itu sebuah edukasi teman-teman. Teman-teman perlu cek ulang, perlu analisa ulang dengan rulesnya masing-masing, dengan strateginya masing-masing ya. Itu bukan sebuah signal atau rekomendasi apapun. Apapun yang teman-teman ambil, apapun yang teman-teman contek, misalkan itu resiko adalah di tangan teman-teman masing-masing ya. Nggak ada jaminan apapun dari saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.